Halo, sahabat sehat semua. Semoga Anda dalam keadaan baik dan damai hatinya hari ini. Tahukah Anda? Salah satu masalah serius yang sering terjadi di usia lanjut tapi jarang disadari adalah gumpalan darah yang menyumbat pembuluh. Awalnya memang terasa sepele, kaki sering kesemutan, tangan gampang pegal, atau kepala terasa berat. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini bisa berisiko menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan penyumbatan pembuluh darah di kaki. Kabar baiknya, ada cara alami untuk membantu melancarkan aliran darah tanpa harus langsung bergantung pada obat. Salah satunya melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Dan dalam video ini, kita akan bahas 7 makanan alami yang dikenal bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan mencegah gumpalan berbahaya di dalam tubuh. Semuanya dijelaskan dengan ringan, didukung oleh penelitian ilmiah, dan tentu aman untuk usia di atas 50 tahun selama dikonsumsi dengan cara yang tepat. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda berinteraksi. Tulis di kolom komentar nama Anda dan sedang menonton dari mana. Kita punya banyak sahabat dari berbagai daerah dan saya senang bisa menyapa Anda satu persatu di akhir video nanti. Dan kalau informasi seperti ini menurut Anda penting bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk anak, pasangan, atau orang tua, bantu klik tombol like dan bagikan ke grup keluarga. Ya, itu sudah sangat membantu channel ini untuk terus tumbuh dan menyebarkan kebaikan. Mari kita mulai dari bagian pertama. Kenapa sih gumpalan darah bisa terbentuk dan apa bahayanya? Sahabat sehat, sebelum kita bahas satu persatu makanan alami yang bisa membantu, penting sekali untuk memahami apa itu gumpalan darah. Dalam istilah medis, gumpalan darah disebut trombus. Ini adalah darah yang berubah dari bentuk cair menjadi padat atau setengah padat di dalam pembuluh darah. Proses ini sebenarnya adalah mekanisme perlindungan alami tubuh, terutama jika kita mengalami luka atau cedera. Tubuh membentuk gumpalan untuk menghentikan perdarahan. Namun, masalahnya muncul ketika gumpalan terbentuk secara tidak wajar di dalam pembuluh darah, padahal tidak ada luka. Ini bisa sangat berbahaya karena dapat menyumbat aliran darah dan menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung, jika terjadi di arteri jantung, stroke, jika menyumbat pembuluh di otak, trombosis vena dalam atau DVT, terutama di kaki yang bisa menyebabkan nyeri dan pembengkakan, dan jika gumpalan pecah dan menyumbat paru-paru. Kondisi ini disebut emboli paru yang bisa berakibat fatal. Lalu, apa yang menyebabkan gumpalan darah bisa terbentuk? Beberapa penyebab utamanya adalah kurang gerak. Saat seseorang duduk atau berbaring terlalu lama, terutama lansia yang lebih banyak beristirahat di rumah, aliran darah menjadi lambat. Inilah yang memicu terbentuknya gumpalan, terutama di kaki. Makanan tinggi lemak jenuh dan gula. Pola makan yang tinggi kolesterol, gula berlebih, dan kurang serat membuat darah menjadi lebih kental. Lama-lama plak bisa menumpuk di pembuluh darah dan memicu trombus. Dehidrasi. Saat tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Inilah sebabnya lansia sangat dianjurkan cukup minum air putih, bahkan jika tidak merasa haus. Usia lanjut dan perubahan hormon. Di atas usia 50 tahun, tubuh mengalami penurunan produksi zat pengencer alami darah. Ini membuat kita lebih rentan mengalami penggumpalan. Kondisi medis tertentu dan obat-obatan. Beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, dan penggunaan obat tertentu seperti kontrasepsi hormonal bisa memicu risiko ini. Merokok dan stres berkepanjangan. Merokok mempersempit pembuluh darah, sementara stres yang tidak tertangani juga bisa meningkatkan faktor inflamasi dan kekentalan darah. Maka, tidak heran banyak orang yang terlihat sehat dari luar, tapi ternyata aliran darahnya tidak optimal. Gejalanya bisa halus, seperti kesemutan di kaki dan tangan, cepat pegal saat duduk terlalu lama, dada terasa berat, atau mudah pusing saat bangun dari duduk. Jika ini dibiarkan, bisa saja berakhir pada kondisi darurat medis. Tapi kabar baiknya, dengan mengatur pola makan dan memilih makanan yang tepat, kita bisa bantu tubuh melawan penggumpalan darah ini secara alami. Bahkan, beberapa bahan makanan yang tersedia di dapur kita bisa membantu mengencerkan darah,
memperkuat dinding pembuluh, dan melancarkan sirkulasi. Dan itulah yang akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Sahabat sehat, kita mulai dari yang paling sederhana dan sangat akrab di dapur rumah, bawang putih. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai bumbu dapur biasa. Padahal, sejak ribuan tahun lalu, bawang putih sudah digunakan sebagai obat tradisional di berbagai budaya, mulai dari Mesir, Tiongkok, hingga India. Bahkan kini manfaatnya sudah terbukti secara ilmiah, termasuk untuk membantu melancarkan darah dan mencegah terbentuknya gumpalan. Jadi, apa yang membuat bawang putih begitu istimewa? Kuncinya ada pada zat bernama alicin. Ini adalah senyawa sulfur yang muncul ketika bawang putih dipotong, dihancurkan, atau dikunyah. Alicin memiliki sifat antikoagulan alami, yang berarti membantu mencegah darah menggumpal berlebihan. Ia juga antiinflamasi, membantu menurunkan peradangan yang bisa merusak dinding pembuluh darah, dan antioksidan, melindungi sel-sel darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebuah penelitian dari Journal of Nutrition 2006 menunjukkan bahwa konsumsi rutin bawang putih dapat menurunkan kekentalan darah, menghambat pembentukan trombus, dan mendukung kelancaran sirkulasi darah secara umum, terutama pada kelompok lansia dan penderita tekanan darah tinggi. Lebih dari itu, konsumsi bawang putih juga terbukti menurunkan tekanan darah dan kolesterol jahat, LDL, dua faktor besar yang sering menjadi pemicu penggumpalan darah di usia lanjut. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi bawang putih agar khasiatnya optimal? Berikut beberapa tips praktis. Gunakan mentah, bukan digoreng terlalu matang. Panas tinggi bisa merusak alicin. Untuk hasil terbaik, cincang bawang putih, biarkan 10 menit agar alicin terbentuk, lalu campurkan ke dalam makanan. Konsumsi pagi hari saat perut belum terlalu penuh. Ini bisa membantu tubuh menyerap senyawa aktifnya secara lebih maksimal. Buat campuran madu dan bawang putih. Iris tipis bawang putih, rendam dalam madu selama beberapa hari. Ambil 1 sendok kecil setiap pagi. Campurkan ke dalam jus atau sayur rebus. Misalnya, tambahkan bawang putih segar yang dihancurkan di akhir sebelum disajikan pada rebusan bayam bening. Resep sederhana, air rendaman bawang putih hangat. 1 siung bawang putih, cincang halus. 1 gelas air hangat, bukan mendidih. Sedikit perasan jeruk nipis atau madu jika suka. Diamkan bawang putih selama 10 menit sebelum dicampur air, lalu minum selagi hangat 2 hingga 3 kali seminggu. Namun, tetap perlu diingat, bawang putih bisa meningkatkan efek pengencer darah. Jika Anda sedang mengonsumsi obat seperti warfarin atau aspirin, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Konsumsi dalam jumlah besar saat perut kosong juga bisa menyebabkan iritasi lambung. Sahabat sehat, makanan kedua yang terbukti dapat membantu melancarkan gumpalan darah secara alami adalah ikan berlemak. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa ikan seperti salmon, tuna, makarel, dan sarden sangat baik untuk jantung. Tapi tahukah Anda, di balik manfaatnya itu, ikan-ikan ini juga bekerja seperti pembersih alami pembuluh darah dari dalam. Yang membuat ikan berlemak begitu bermanfaat adalah kandungan asam lemak omega 3 di dalamnya. Omega 3 adalah jenis lemak sehat yang bersifat mengencerkan darah secara alami, mencegah peradangan di dinding pembuluh darah, mengurangi risiko penggumpalan, serta menurunkan tekanan darah dan kadar trigliserida. Sebuah penelitian dari American Heart Association 2021 menyimpulkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi ikan berlemak 2 hingga 3 kali seminggu memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung mendadak dan stroke. Penelitian serupa dari European Journal of Clinical Nutrition juga menunjukkan bahwa konsumsi omega 3 dapat menurunkan aktivitas trombosit sehingga darah tidak mudah menggumpal. Yang menarik, kita tidak harus selalu membeli ikan mahal seperti salmon. Indonesia punya alternatif lokal yang tak kalah hebat, ikan kembung dan ikan tongkol segar. Ternyata, kadar omega 3 pada ikan kembung bahkan lebih tinggi dibanding salmon impor. Dan karena lebih murah, ikan ini bisa jadi solusi sehat untuk siapa saja tanpa harus menguras kantong. Berikut beberapa tips konsumsi ikan berlemak untuk membantu sirkulasi darah.
Hindari menggoreng ikan dengan banyak minyak. Cara terbaik adalah dipanggang, dikukus, atau dimasak pepes. Tambahkan bumbu alami seperti jahe, bawang putih, atau kunyit untuk menambah manfaat antikoagulan alami. Pilih ikan segar daripada yang diasinkan karena ikan asin biasanya tinggi natrium yang bisa memperparah tekanan darah tinggi. Resep praktis: ikan kembung kukus daun salam. 1 atau 2 ekor ikan kembung segar. 2 lembar daun salam, 2 siung bawang putih geprek, 1 ruas jahe iris tipis, sedikit air jeruk nipis, dan garam secukupnya. Letakkan semua bahan di atas daun pisang, lalu kukus selama 20-25 menit hingga matang. Rasanya gurih, ringan, dan cocok disantap saat makan siang atau malam. Ingat, bukan soal mewahnya bahan, tapi soal konsistensi dan pilihan yang tepat setiap hari. Sahabat sehat, makanan alami ketiga yang sangat berperan dalam membantu melancarkan aliran darah dan mencegah gumpalan adalah kunyit. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan bumbu dapur berwarna kuning oranye ini. Kunyit sering dipakai dalam masakan tradisional seperti gulai, nasi kuning, sampai jamu. Tapi yang sering tidak disadari adalah bahwa kunyit juga berfungsi sebagai antikoagulan alami. Zat utama dalam kunyit yang memiliki manfaat luar biasa adalah kurkumin. Kurkumin adalah senyawa aktif yang memberi warna cerah pada kunyit dan dikenal memiliki efek antiinflamasi serta antioksidan. Kurkumin juga mampu mencegah penggumpalan darah berlebihan. Beberapa peneliti bahkan menyebut kurkumin sebagai senyawa pintar dari alam karena kemampuannya untuk menenangkan sistem peredaran darah. Dalam sebuah studi dari Journal of Thrombosis Research 2009, kurkumin terbukti mampu menghambat aktivitas trombosit yang bertanggung jawab atas terbentuknya gumpalan darah. Penelitian ini dilakukan pada hewan laboratorium, tetapi hasilnya konsisten dalam studi lanjutan terhadap manusia, terutama pada pasien dengan faktor risiko kardiovaskular. Kunyit juga membantu mengurangi kekakuan pembuluh darah, yang sering menjadi masalah utama pada usia 60 tahun ke atas. Dengan pembuluh yang lebih lentur dan darah yang tidak mudah membeku, tubuh akan lebih terlindung dari serangan mendadak seperti stroke ringan atau penyumbatan vena. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi kunyit? Berikut beberapa tips praktis dan sederhana. Campurkan kunyit segar yang dipotong atau diparut ke dalam masakan sayur atau sup bening. Buat jamu kunyit asam sendiri. Ini lebih sehat dibandingkan membeli di luar, karena kita bisa mengontrol kadar gula dan bahan tambahannya. Tambahkan kunyit ke dalam susu hangat, atau yang sering disebut golden milk, yang sangat membantu untuk lansia yang sulit tidur atau sering kesemutan di malam hari. Resep sederhana, jamu kunyit asam segar. 2 ruas kunyit segar, cuci bersih dan parut. 1 liter air. 1 sendok makan asam jawa. 2 sendok makan gula aren atau madu secukupnya. Rebus semua bahan hingga air menyusut setengahnya, saring, lalu simpan dalam botol kaca. Konsumsi dalam keadaan hangat atau dingin 2 hingga 3 kali seminggu. Penting untuk diingat, kunyit bisa menipiskan darah. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu agar tidak terjadi efek ganda. Hindari konsumsi berlebihan jika punya riwayat batung pedu atau gangguan lambung berat, karena kurkumin bisa merangsang produksi asam lambung jika dikonsumsi saat perut kosong. Sahabat sehat, makanan alami keempat yang sangat bermanfaat untuk membantu melancarkan gumpalan darah secara alami adalah bit merah. Buah akar ini mungkin belum terlalu umum dikonsumsi sehari-hari di Indonesia, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Bit merah kaya akan nitrat alami, antioksidan, dan vitamin C, yang semuanya berperan penting dalam menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah tetap lancar. Salah satu keunggulan utama bit merah adalah kandungan nitratnya yang tinggi. Saat dikonsumsi, nitrat ini akan diubah oleh tubuh menjadi nitrit, lalu menjadi nitrik oksida, zat alami yang membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mencegah penyumbatan akibat gumpalan darah. Dalam sebuah penelitian dari British Journal of Nutrition 2015,
Konsumsi jus bit selama 1 minggu terbukti menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan. Hal ini meningkatkan aliran darah ke otak dan anggota tubuh serta mengurangi potensi penggumpalan pada lansia, terutama yang memiliki tekanan darah tinggi atau prahipertensi. Kandungan betalain, zat pemberi warna merah cerah pada bit, juga memiliki efek antiinflamasi dan pelindung sel darah. Ini sangat penting bagi lansia untuk melawan proses penuaan pembuluh darah dan kerusakan akibat stres oksidatif. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi bit merah? Berikut beberapa tips sederhana. Buat jus bit segar. Kupas dan potong kecil. Lalu blender bersama air matang dingin atau jeruk nipis. Jangan tambahkan gula. Kukus bit untuk dijadikan salad atau campuran nasi. Bit kukus lebih empuk dan mudah dicerna. Tambahkan potongan bit dalam sup atau sayur bening sebagai pewarna dan sumber gizi. Resep sederhana, jus bit segar anti penggumpalan. 1 buah bit ukuran sedang, kupas dan potong kecil. Setengah buah apel merah. 1 gelas air matang. 1 sendok makan air jeruk nipis. Blender semua bahan hingga halus. Minum 1 gelas per hari 2 hingga 3 kali seminggu, terutama di pagi hari. Namun, bit merah juga memiliki catatan penting. Warna urin atau tinja bisa berubah menjadi merah muda setelah mengonsumsinya. Ini normal dan tidak berbahaya. Bit juga tidak disarankan untuk penderita batu ginjal oksalat, karena mengandung oksalat tinggi. Sahabat sehat, makanan alami kelima yang bisa membantu melancarkan gumpalan darah secara alami adalah jahe. Jahe dikenal luas sebagai rempah penghangat tubuh. Namun, lebih dari sekadar itu, jahe memiliki sifat antikoagulan alami yang dapat membantu menghambat pembentukan trombus atau gumpalan darah yang tidak seharusnya terbentuk. Zat aktif utama dalam jahe bernama gingerol. Gingerol memiliki beberapa efek penting, yaitu antiinflamasi, membantu mencegah peradangan pembuluh darah, menghambat agregasi trombosit, proses penyatuan sel darah yang membentuk gumpalan, dan membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sebuah penelitian dari jurnal Planta Medica 2000 menyebutkan bahwa ekstrak jahe dapat menurunkan aktivitas trombosit secara signifikan. Bahkan, dalam beberapa kasus, menunjukkan efek yang mirip dengan aspirin ringan tanpa efek samping yang berat. Penelitian lain pada kelompok lansia juga mencatat bahwa konsumsi rutin minuman jahe hangat dapat meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi keluhan kesemutan serta rasa berat di kaki. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi jahe? Berikut tips praktis dan sederhana. Jahe segar lebih disarankan dibanding bubuk instan, karena mengandung gingerol aktif yang lebih tinggi. Gunakan irisan atau parutan jahe. Rebus dengan air hangat dan sedikit perasan jeruk nipis. Ini cocok diminum pagi hari untuk melancarkan peredaran darah sebelum beraktivitas. Tambahkan jahe ke dalam makanan seperti sup atau tumisan. Selain menambah aroma, juga memberikan efek terapi hangat dari dalam. Resep praktis, wedang jahe hangat pelancar darah. 2 ruas jahe segar, memarkan. 400 ml air. 1 sendok teh madu. 1 hingga 2 tetes air jeruk nipis, opsional. Rebus jahe selama 10 menit. Setelah agak hangat, tambahkan madu dan perasan jeruk nipis. Minum saat pagi atau malam hari, terutama saat tubuh terasa dingin atau lelah. Namun, tetap ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Jangan konsumsi jahe berlebihan jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Jahe bisa meningkatkan efek obat dan memicu risiko perdarahan ringan. Penderita asam lambung juga harus berhati-hati, karena jahe dalam jumlah besar bisa mengiritasi lambung pada sebagian orang. Sahabat sehat, kita lanjut ke makanan alami keenam yang bisa membantu mengurangi risiko gumpalan darah dan memperlancar aliran darah, yaitu tomat. Tomat bukan hanya pelengkap masakan atau sambal. Di balik warna merahnya yang segar, tomat menyimpan senyawa penting yang sangat baik untuk pembuluh darah. Salah satunya adalah lycopene. Lycopene adalah antioksidan kuat yang memberi warna merah pada tomat.
Selain itu, tomat juga mengandung vitamin C yang memperkuat dinding pembuluh darah, kalium yang membantu menurunkan tekanan darah, dan asam salisilat alami yang berfungsi mirip pengencer darah ringan. Yang menarik, tomat memiliki efek unik dalam menghambat penggumpalan trombosit, bahkan dalam kondisi tubuh stres atau kurang gerak. Dalam penelitian oleh Rowett Institute University of Aberdeen UK 2011, ditemukan bahwa konsumsi tomat secara rutin dapat mengurangi agregasi trombosit hingga 70% pada responden lansia, tanpa menyebabkan risiko perdarahan seperti obat-obatan keras. Studi tersebut juga menyebutkan bahwa tomat yang diolah dengan cara sederhana seperti direbus atau dikukus justru meningkatkan kadar licopene aktif yang bisa diserap tubuh. Jadi, bagaimana kita bisa memanfaatkan tomat sehari-hari untuk menjaga kelancaran darah? Berikut tips praktis yang bisa dilakukan di rumah. Makan tomat segar sebagai lalapan. Pilih tomat matang alami dan bisa dimakan langsung. Rebus tomat untuk dijadikan sup bening atau sayur asam. Tomat yang dimasak sebentar akan lebih mudah dicerna dan kandungan licopenenya makin aktif. Buat jus tomat tanpa gula. Ini bisa menjadi alternatif sehat pengganti minuman manis, terutama jika dicampur dengan sedikit jeruk nipis atau seledri. Resep sederhana, jus tomat sehat untuk darah lancar. 2 buah tomat matang. Setengah buah jeruk nipis. 1 gelas air matang. Madu, opsional. Blender tomat bersama air, saring jika suka, lalu tambahkan perasan jeruk nipis. Sajikan dingin tanpa es batu. Idealnya diminum pagi hari sebelum sarapan. Penting untuk diperhatikan, pilih tomat matang alami, hindari yang terlalu asam. Jangan konsumsi dalam bentuk saus instan atau kalengan, karena produk olahan seringkali tinggi garam dan gula tambahan yang justru bisa memperburuk kondisi pembuluh darah. Tomat memang sederhana dan murah, tapi manfaatnya tidak kalah dari bahan yang lebih mahal. Sahabat sehat, makanan alami ketujuh yang bisa membantu melancarkan darah dan mencegah gumpalan adalah buah yang warnanya merah cerah dan rasanya manis asam, yaitu delima atau yang dikenal juga sebagai pomegranate. Delima sudah digunakan sejak zaman kuno sebagai simbol kesehatan dan umur panjang. Dalam dunia modern, buah ini dipelajari secara serius karena manfaatnya terhadap pembuluh darah dan sistem peredaran darah. Delima kaya akan polifenol dan flavonoid, yaitu antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan. Ia juga mengandung punicalagin, senyawa unik yang mendukung kelenturan dinding arteri, serta vitamin K dan C yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Yang menarik, delima bekerja dengan cara menurunkan stres oksidatif pada dinding pembuluh darah sehingga trombosit tidak mudah melekat dan membentuk gumpalan. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Proceedings of the National Academy of Sciences 2006, konsumsi rutin jus delima terbukti mengurangi penebalan arteri hingga 30% dalam waktu 1 tahun. Penelitian lain menunjukkan bahwa delima menurunkan tekanan darah sistolik serta meningkatkan produksi nitrik oksida, zat yang membantu pembuluh darah tetap rileks dan terbuka. Lalu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi delima? Berikut beberapa tips yang cocok untuk lansia. Makan langsung bijinya. Pilih buah delima yang matang, belah, lalu ambil bijinya dan kunyah perlahan. Campurkan ke dalam salad buah atau oatmeal. Delima memberi sensasi segar dan warna cantik, sekaligus meningkatkan nilai gizi sarapan Anda. Jus delima segar tanpa tambahan gula. Jus ini cocok diminum di pagi atau siang hari untuk menyegarkan tubuh dan memperlancar sirkulasi. Resep sederhana, jus delima segar pelancar darah. 1 buah delima segar, ambil bijinya. 1/2 gelas air matang dingin. 1 hingga 2 tetes air jeruk nipis, opsional. Blender biji delima dan air, saring jika perlu, lalu sajikan segera. Minum 2 hingga 3 kali seminggu. Penting untuk diperhatikan, delima bisa menurunkan tekanan darah. Jadi, bagi Anda yang sudah minum obat hipertensi, perhatikan agar tidak terlalu rendah. Hati-hati juga bagi penderita MAC, karena rasa asam dari delima bisa menambah iritasi lambung jika dikonsumsi saat perut kosong. Waktu terbaik konsumsi.
Sahabat sehat, kita sudah membahas 7 jenis makanan yang bisa membantu melancarkan gumpalan darah secara alami. Tapi satu hal penting yang belum kita bahas adalah kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar manfaatnya terasa maksimal. Waktu makan ternyata bukan sekadar soal kenyang atau tidak, melainkan ada kaitannya langsung dengan cara tubuh menyerap zat aktif dari makanan, seperti antikoagulan alami, antioksidan, dan nutrisi pelindung pembuluh darah. Berikut panduan praktis waktu terbaik konsumsi masing-masing jenis makanan. Bawang putih. Waktu terbaik adalah pagi hari saat perut belum terlalu penuh. Alicin bekerja lebih baik saat tidak bercampur dengan makanan berminyak atau berat. Ikan berlemak. Waktu terbaik adalah siang atau sore hari. Asam lemak omega-3 lebih stabil saat diserap dalam kondisi tubuh aktif. Kunyit. Waktu terbaik adalah pagi hari atau sore menjelang tidur. Kurkumin bekerja lebih baik saat tubuh rileks. Bit merah. Waktu terbaik adalah pagi atau siang. Nitrat dari bit meningkatkan produksi nitrik oksida yang membantu memperlancar peredaran darah saat tubuh sedang aktif. Jahe. Waktu terbaik adalah pagi atau malam sebelum tidur. Jahe membantu meredakan ketegangan pembuluh darah dan menenangkan saraf. Tomat. Waktu terbaik adalah pagi atau siang. Kandungan lycopene diserap lebih baik jika dikonsumsi bersama lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun. Delima. Waktu terbaik adalah siang atau sore. Flavonoid dari delima membantu menurunkan tekanan darah yang sering naik setelah aktivitas fisik atau stres. Sebagai tambahan, hindari mengonsumsi semua bahan ini dalam satu waktu. Lebih baik disebar sepanjang minggu agar tubuh dapat menyerap manfaatnya dengan stabil dan tidak membebani pencernaan. Selalu sertakan sumber lemak sehat saat makan bahan tinggi antioksidan, dan pastikan minum air putih yang cukup sepanjang hari. Sahabat sehat, selain mengatur pola makan dan memilih bahan-bahan alami seperti yang telah kita bahas, ada juga beberapa kebiasaan harian sederhana yang sangat membantu agar darah tetap mengalir lancar dan tidak mudah membentuk gumpalan. Berikut ini adalah 7 tips tambahan yang bisa mulai Anda lakukan hari ini juga, tanpa perlu alat khusus atau biaya besar. Jangan duduk terlalu lama tanpa bergerak. Duduk terlalu lama, terutama di sofa atau kursi tanpa banyak gerak, membuat darah menumpuk di kaki bagian bawah. Ini adalah salah satu penyebab utama gumpalan darah di kaki, terutama pada lansia. Solusinya, setiap 30-60 menit, bangun, berdiri, atau lakukan peregangan ringan minimal 2 menit. Jika sedang menonton TV atau duduk lama, putar pergelangan kaki atau gerakan jari-jari kaki naik turun. Tidur dengan posisi sedikit meninggikan kaki. Dengan menempatkan bantal kecil di bawah betis atau kaki saat tidur, aliran balik darah dari kaki ke jantung akan lebih lancar. Ini sangat membantu lansia yang sering merasa kakinya dingin atau bengkak di malam hari, karena gravitasi membantu sirkulasi darah yang kurang lancar. Banyak minum air putih. Dehidrasi adalah penyebab umum darah menjadi lebih kental dan mudah menggumpal. Biasakan minum 1 gelas air putih setelah bangun tidur dan setiap 2 jam sekali di siang hari. Pastikan Anda minum air yang cukup sepanjang hari, bahkan jika tidak merasa haus. Lakukan gerakan sederhana setiap pagi. Anda tidak perlu olahraga berat. Cukup gerakan ringan seperti mengayun tangan ke depan dan belakang, mengangkat tumit bergantian, atau menarik napas dalam sambil mengangkat tangan ke atas. Gerakan ini membantu mendorong darah keluar dari kaki dan tangan serta mengaktifkan sistem pembuluh darah. Kurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Gula berlebih dapat merusak dinding pembuluh darah dan memicu peradangan. Gantilah camilan manis dengan buah segar atau kacang rebus. Untuk masakan, gunakan minyak kelapa atau minyak zaitun yang lebih sehat. Pilihan kecil ini akan sangat membantu mengurangi risiko pembentukan plak di pembuluh darah. Berjemur pagi hari minimal 10 menit. Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D, yang penting untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung. Waktu terbaik adalah pukul 7, pukul 8.30 pagi. Berjemurlah sambil berjalan pelan di halaman rumah. Kelola stres dengan baik.
Stres berkepanjangan dapat memicu peradangan dan kekentalan darah. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang menenangkan, seperti meditasi, mendengarkan musik, atau sekadar duduk santai di teras. Tubuh yang rileks akan memiliki sirkulasi darah yang lebih baik. Sahabat sehat, kita sudah membahas 7 jenis makanan alami dan 7 kebiasaan sederhana yang bisa membantu melancarkan darah dan mencegah gumpalan berbahaya. Semua tips ini tidak mahal dan mudah diterapkan dalam rutinitas harian Anda. Ingat, menjaga kesehatan pembuluh darah adalah investasi jangka panjang untuk kualitas hidup di usia senja. Tubuh kita adalah sebuah sistem yang terhubung. Makanan yang baik tetap butuh waktu yang tepat dan cara hidup yang mendukung agar manfaatnya benar-benar terasa. Dengan menjaga asupan nutrisi dan aktif bergerak, Anda bisa membantu tubuh melawan risiko berbahaya secara alami. Jangan menunggu sakit dulu untuk mulai mengurus kesehatan. Mulailah langkah kecil hari ini dengan memilih salah satu tips yang paling mudah Anda lakukan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Jika Anda merasa video ini penting, silakan bagikan kepada orang-orang terkasih yang mungkin membutuhkannya. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi. Dukung channel ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, klik tombol like dan bagikan video ini ke grup keluarga Anda. Ini adalah cara termudah untuk membantu kami terus menyebarkan kebaikan. Berlangganan. Belum berlangganan? Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kesehatan bermanfaat lainnya. Bagikan pengalaman Anda. Di kolom komentar, ceritakan apakah Anda sudah mengonsumsi salah satu makanan yang kita bahas ini? Atau adakah pengalaman terkait keluhan seperti kesemutan atau pegal-pegal? Mari kita saling berbagi dan belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, karena sehat itu bukan tujuan, melainkan sebuah perjalanan.